Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu pandangan Islam terhadap ekonomi. Marilah kita buka kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif, agama yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Dalam beberapa ayat disebutkan, diantaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Dalam surah An-Nahl ayat 89 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk, rahmat, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang Islam. Dan juga dalam surah Al-An'am ayat 39 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami lalai dalam Al-Quran ini sesuatu pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna, yang telah mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang diatur dalam Islam adalah bagian yang menyangkut masalah perekonomian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang pemikir Islam, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Asal dan Profesor Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, dalam sebuah buku An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam mengatakan, sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya terpisah secara sempurna dari agama, maka keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu akidah dan syariah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu, ekonomi Islam adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Jadi menerapkan sistem ekonomi Islam adalah ibadah.
Dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyah ayat 57. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ai menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pentingnya ekonomi Islam, karena dia merupakan bagian ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka mempelajari ekonomi Islam suatu keharusan. Kewajiban ini disebabkan karena setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah maliyah, kegiatan perekonomian. Antara lain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita membuat perbandingan alokasi waktu antara ibadah dan muamalah, maka misalnya ibadah mahdhah, sholat yang wajib kita lakukan sehari semalam, bisa kita beri porsi misalnya 5 kali 10 menit, itu 50 menit sehari semalam. Sedangkan muamalah, cari nafkah, kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sekitar 12 jam, bahkan ada yang lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seharusnya kita banyak mengkaji tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan muamalah kita, hubungan kita sesama manusia satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu suatu hari berkeliling pasar dan berkata, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mengerti fikih muamalah dalam agama Islam. Riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengembangkan harta, berinvestasi dan berbisnis tidak boleh sekehendak hati, semau gue, sebagaimana larangan pada umat Nabi Syuaib, tetapi mesti sesuai dengan syariah Allah. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la'antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syuaib yang mengingkari agama yang dibawanya, yang mengajarkan i'tiqad dan iqtisad, akidah dan ekonomi. Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah ekonomi yang mereka lakukan selama ini. Ayat ini berisi 2 peringatan penting, yaitu akidah
dan muamalah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki atau harta tidak boleh sekehendak hati, melainkan harus sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah yang disebut dengan syariah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, ada beberapa prinsip paling tidak yang harus kita pegang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perekonomian kita. Yang pertama adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup atau needs, bukan pemuasan keinginan, wants. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun realitanya ketika kita lihat di masyarakat kita, banyak di antara masyarakat kita itu yang mereka hanya mementingkan keinginan-keinginannya. Dalam beraktivitas ekonomi, mereka mengejar keinginan, bukan kebutuhan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yaitu implementasi zakat, dan mekanismenya pada tataran negara merupakan obligatory zakat system, bukan voluntary zakat system. Selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela, voluntary, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Sedangkan zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip utama yang lain adalah penghapusan riba, menjadikan sistem bagi hasil profit loss sharing dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit sistem, termasuk bunga interest rate. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya adalah menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir atau perjudian dan gharar atau ketidakjelasan, meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang berbicara tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia, seperti dalam surah Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 29 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah
yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan seisinya untuk kepentingan manusia, untuk kemaslahatan manusia. Maka kita sebagai manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu memakmurkan bumi. Boleh kita memanfaatkan apa yang ada di bumi dan di langit, tentunya harus sesuai dengan kehendak yang punya langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua yang di langit dan di bumi untuk kita manfaatkan, Allah juga memberikan perintah kepada kita untuk berinfak. Kewajiban infak bisa kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat juga yang berbicara tentang kewajiban infak adalah surah Al-Hadid ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat tadi mengajak kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harta kita ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan harta itu diinfakkan di jalannya, maka kita berkewajiban menginfakkan harta tersebut untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada perintah bagi kita untuk mentasarrufkan harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 14 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang manusia punya tabiat untuk mencintai hal-hal yang indah di dunia ini. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang melimpah dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, dan yang lainnya. Namun semuanya tidak akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bawa adalah amal soleh kita. Yang kita bawa adalah keimanan kita. Oleh karena itu, ketika Allah memberi kita nikmat harta yang ada di tangan kita, maka kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu dengan mentasarrufkan harta itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita diberi amanah memegang harta yang hakikatnya adalah harta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada panggilan untuk jihad dengan harta, maka kita berkewajiban mengeluarkan harta kita itu. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan harta, namun kita harus sadari bahwa di dalam harta itu ada hak-hak orang-orang fakir, hak orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana dalam ayat-ayat disebutkan, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara prinsip dalam ekonomi Islam adalah adanya redistribusi kekayaan. Dengan cara apa? Dengan diwajibkannya membayar zakat. Dianjurkan kita berinfak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Itu dalam rangka
agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya saja. Dalam ayat lain disebutkan kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, bahwa prinsip dalam ekonomi Islam harta ini perlu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Makanya ada kewajiban membayar zakat, ada anjuran mengeluarkan sedekah, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, dalam bencana, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Islam kita dianjurkan untuk berusaha dan bekerja. Kita tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak mau berusaha, namun hanya berharap pemberian orang, berharap belas kasih dari orang lain. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. Islam mengajak kita untuk bekerja, berusaha, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, dan bahkan lebih dari itu. Kalau ada kelebihan, kita membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Demikian pandangan Islam terhadap ekonomi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.